Selamat sore semuanya. Kalau melihat jumlah yang hadir, ada kemajuan dibanding dengan sebelumnya. Ini yang hadir lebih banyak. Mudah-mudahan kalau nanti ada lagi, lebih banyak lagi. Sebagai rasa syukur kita tepuk tangan dulu. Kalau ada yang membaca kitab suci sesuai kalender liturgi, setidaknya 2 hari ini Injilnya itu mengenai Yesus mengutus murid. Kemarin Yesus mengutus para murid untuk pergi mewartakan Injil. Hari ini pesan Yesus adalah supaya jangan membawa ini dan itu. Supaya apa? Supaya sungguh-sungguh bisa fokus pada apa yang dipesankan Yesus. Soalnya kalau sibuk membawa ini dan itu, perbekalannya itu berlebihan, nanti malah menjadi nggak fokus. Lalu Yesus juga berpesan kepada yang diutus, kalau ketemu orang jangan memberi salam. Supaya apa? Supaya nggak terlalu banyak waktu yang dihamburkan untuk hal yang tidak perlu. Jadi bagi Yesus, perhatian tingkat tinggi, fokus pada apa yang dipesankan Yesus, itu diperlukan. Kita ini orang yang tidak hebat. Pak Endar tidak hebat. Saya tidak hebat. Kita semua tidak hebat. Di hadapan Yesus tidak ada yang hebat. Dan mudah-mudahan juga tidak yang merasa hebat, tetapi juga nggak perlu ada yang menghayati seakan-akan si A, si B hebat, tidak. Di hadapan Yesus semua sama, di hadapan Yesus semua tidak hebat. Tetapi kita bersyukur, karena apa? Karena kalau kita merenungkan Injil, merenungkan kitab suci, ternyata orang-orang yang dipilih menjadi murid Yesus, orang-orang yang dipilih menjadi utusan Yesus, itu juga bukan orang-orang yang hebat. Bahkan Allah menjelma dalam wujud manusia Yesus juga sebagai manusia yang tidak hebat. Kalau kita masih ingat mengenai kandang Natal yang sungguh bagus, yang dibuat oleh Sri-Mulyanya Tuhan yang dititipkan di stasi ini. Di sana sangat nyata. Ternyata Allah pun menjelmanya menjadi manusia yang tidak hebat. Maka janganlah kita berkecil hati. Janganlah kita minder. Janganlah kita merasa rendah. Merasa kurang berharga kalau kita tidak hebat. Allah sendiri yang hebat memilih menjelma menjadi sosok yang tidak hebat. Dan Yesus memilih murid-murid, orang-orang yang diutus juga bukan dari kalangan yang hebat. Bahwa kita tidak hebat, Tuhan sudah tahu lebih dulu. Maka bukan kekeliruan. Kita yakin itu. Bukan kekeliruan. Bahwa ternyata yang tidak hebat itu juga diberdayakan. Dihargai, termasuk kita. Maka kita juga harus yakin bahwa kita ini meskipun tidak hebat, juga dipilih oleh Yesus menjadi utusannya. Jadi kalau di akhir misa itu imamnya berkata, saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil. Saudara-saudari, pergilah, kita diutus. Itu betul. Itu betul. Kita yang tidak hebat, betul diutus. Kita yang tidak hebat, betul dipercaya. Bacaan hari ini menyadarkan kita bahwa gak apa-apa kalau kita tidak hebat, dan justru kita harus mempertahankan itu. Pesan Yesus, jangan membawa ini dan itu, dan seterusnya. Maksudnya adalah
supaya kita fokus pada panggilan kita diutus oleh Yesus dan jangan ada kepentingan yang lain. Dan yang kedua juga supaya kita percaya bahwa Tuhan akan menjamin, bahwa Tuhan akan menyertai, bahwa Tuhan akan bertanggung jawab. Gak mungkinlah Yesus itu hanya mengutus dan tidak bertanggung jawab. Gak mungkin. Gak mungkin. Pak Indar manggut-manggut. Karena memang percaya ya. Kita semua percaya. Yang terpenting adalah kita menghayati hidup ini adalah kesempatan menjalani perutusan. Hidup ini adalah kesempatan menjalani apa yang diminta oleh Yesus. Pergilah. Dan jangan sibuk dengan perbekalan-perbekalan yang tidak perlu. Percayalah, aku menjamin. Percayalah, aku menyertai. Percayalah, aku bertanggung jawab. Menjadi orang tua itu sekarang ini kalau saya renungkan berat. Menjadi anak sekolah sekarang ini kalau direnungkan berat. Menjadi adik, menjadi kakak sekarang ini kalau kita renungkan berat. Menjadi orang tua, menjadi mertua sekarang ini kalau kita renungkan berat. Sekarang ini kalau kita renungkan menjadi apa sih yang tidak berat? Kita sering membandingkan dengan masa lalu. Misalnya, dulu ketika kita sekolah, waktu bermain itu banyak. Saya jarang belajar juga, masih bisa mengikuti pelajaran dulu. Kalau sekarang, waduh berat. Maka tantangan sekarang ini adalah bagaimana orang yang merasa berat karena begitu banyak tanggung jawabnya, yakin bahwa Tuhan beserta. Yakin bahwa Tuhan nggak mungkin merem. Yakin bahwa Tuhan itu ikut tanggung jawab. Sekarang ini ada orang yang seakan-akan hidup ini hanya mengandalkan diri sendiri. Maka banyak khawatir. Sekarang ini banyak orang yang hidup seakan-akan Tuhan itu tidak beserta. Seakan-akan Tuhan itu hanya ada di gereja. Lalu kalau di luar itu seakan-akan kita nggak bersama Tuhan. Maka sekarang ini tidak sedikit yang kemudian merasa berat, merasa khawatir, nggak yakin bahwa Tuhan itu beserta. Maka Injil hari ini itu bagus sekali. Yesus berpesan kepada para murid, orang-orang yang diutus. Dan kalimat awal yang dikatakan oleh Yesus adalah camkanlah. Yang dikatakan Yesus pertama-tama adalah camkanlah. Kalau Yesus berkata camkanlah, itu yang memang harus dicamkan. Harus diperhatikan betul. Dan isinya itu tadi. Jangan membawa pundi-pundi dan seterusnya. Jangan menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Fokuslah betul pada perutusan saya. Dan percaya saya akan menjamin. Saya akan menyertai. Saya pasti tanggung jawab. Itu yang dikatakan Yesus. Maka kita harus yakin. Di luar gereja, kita tetap bersama Yesus. Di luar gereja, asal kita sungguh menghayati bahwa di situ, di luar gereja itu, saya berusaha betul melaksanakan perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada saya. Orang yang tidak hebat. Hayati bahwa kalau saya bersikap terhadap anak, ini saya hayati betul dalam rangka menghidupi perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Kalau anak sekolah, orang tua mendampingi, hayati nak. Kalau kamu sekolah, itu kamu menghayati betul, inilah cara saya menghidupi perutusan yang diberikan Yesus.
Jadi kalau sekolah bukan sekedar menimba ilmu, itu iya, tapi bukan hanya itu. Kalau saya kuliah, bukan hanya sekedar untuk menimba ilmu, lebih dari itu. Kalau saya sekolah, kalau saya kuliah, itu saya hayati, inilah yang bisa saya lakukan untuk menghidupi perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada saya. Saya belakangan ini semakin menyadari, ternyata di stasi kita ini tidak sedikit yang usia sekolah, juga tidak sedikit yang usia kuliah. Mereka yang kuliah jumlahnya tidak sedikit. Mereka yang sekolah jumlahnya tidak sedikit. Kalau kuliah memang tidak di sini, tapi di lain tempat. Tapi kan kita tetap menghayati itu anak-anak kita. Maka kalau saya renungkan betapa indahnya kalau ketika orang tua berkomunikasi dengan anaknya yang sedang kuliah. Ella salah satunya, Dede juga, tapi yang lain juga. Saya merasa betapa indahnya ketika orang tua itu berkomunikasi dengan anak-anaknya yang sedang kuliah. Kita ingatkan, hayati kuliahmu itu dalam rangka menghidupi perutusan yang dipercayakan oleh Yesus. Jadi lebih dari sekedar menimba ilmu. Itu penting. Karena apa? Karena Yesus bertanggung jawab terhadap siapapun yang diutus. Para bapak dan ibu yang terkasih, maka kalau kita renungkan, sebenarnya sungguh tidak sia-sia. Gak sia-sia kalau kita itu semakin mengenali betapa besar ternyata kasih Yesus. Bahwa sore hari ini saya mengatakan Yesus mengutus, Yesus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang diutus. Mungkin itu jarang kita renungkan. Nah, ini bagus untuk kita renungkan. Termasuk juga Yesus yang adalah makhluk luhur menjelma menjadi sosok yang tidak hebat. Itu kan suatu ungkapan bahwa ternyata yang tidak hebat termasuk kita dihargai. Terima kasih semuanya. Ini kerja kita semua.